Bayangkan sejenak duduk di sore yang tenang, menatap jendela, dan merasakan angin membawa suara yang tak terlihat. Dunia bergerak cepat di luar sana. Namun di dalam diri, kita dihadapkan pada kekosongan yang terasa familiar. Rasa kehilangan hadir dalam banyak bentuk, hilangnya orang yang dicintai, waktu yang tak kembali, atau bahkan diri kita sendiri yang perlahan berubah di tengah tuntutan hidup. Di sini, kita belajar sesuatu yang sangat penting. Hidup bukan soal memiliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap detik dan setiap hubungan yang hadir sementara. Kehilangan adalah guru yang lembut, menuntun kita memahami kehidupan lebih dalam, bukan menakut-nakuti kita. Dalam dunia modern yang serba digital, kehilangan telah berubah bentuk. Ia tidak lagi selalu hadir dalam rupa kematian, perpisahan, atau lenyapnya benda fisik. Kini, kehilangan menjelma menjadi sesuatu yang lebih abstrak. Hilangnya jejak digital, percakapan yang terhapus, akun yang diblokir, atau kenangan yang lenyap di balik layar hitam gawai. Namun anehnya, meski yang hilang tampak tidak berwujud, luka yang ditinggalkan tetap terasa nyata. Kita hidup di masa ketika hampir seluruh kenangan disimpan, bukan di hati, melainkan di penyimpanan awan. Foto-foto, video, pesan singkat, bahkan suara orang yang kita sayangi, tersimpan dalam folder yang bisa diakses kapan saja. Kita terbiasa menggenggam masa lalu di ujung jari, seolah teknologi memberi kita kendali penuh atas waktu. Namun, kendali itu semu. Ketika sistem rusak, akun diretas, atau memori digital tiba-tiba hilang, kita baru menyadari betapa rapuhnya cara kita menggenggam kenangan. Kehilangan yang tak kasat mata itu menimbulkan kehampaan yang aneh, sebuah kekosongan tanpa bentuk, namun bergaung dalam batin. Ironisnya, manusia modern seringkali lebih takut kehilangan data daripada kehilangan makna. Kita cemas ketika file kerja tak bisa dibuka, tetapi jarang resah ketika hubungan manusiawi terputus tanpa penjelasan. Kita terbiasa menambal rasa kehilangan dengan menyimpan salinannya, seolah setiap hal yang lenyap bisa digantikan oleh backup. Padahal tidak semua hal memiliki salinan. Tidak semua perasaan bisa diunduh kembali. Kehilangan dalam dunia digital adalah pengingat yang halus namun tajam, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki. Bahkan kenangan, kita hanya meminjam waktu, ruang, dan perasaan yang hadir di dalamnya. Semua itu bergerak, berubah, dan pada akhirnya hilang. Dan barangkali, kehilangan ini bukan bentuk hukuman, melainkan cara halus semesta mengingatkan kita untuk kembali pada yang esensial. Bahwa nilai sesuatu tidak terletak pada seberapa lama kita memilikinya, tetapi pada seberapa dalam kita menghargainya ketika ia masih ada. Mungkin, kehilangan digital justru mengajarkan bentuk keterikatan yang lebih sehat. Keterikatan yang tidak bersandar pada bukti visual, tetapi pada kesadaran batin. Kita belajar mencintai tanpa harus memegang, mengingat tanpa harus menyimpan, dan melepaskan tanpa harus melupakan. Sebab, pada akhirnya, kehilangan dalam bentuk apapun, baik yang terlihat maupun tidak, hanya ingin menuntun kita menuju pemahaman sederhana, namun mendalam, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan kenangan yang tampak abadi di layar, semua hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali pada kehampaan dari mana ia berasal. Kita hidup di zaman ketika segalanya bergerak terlalu cepat. Waktu seolah berlari, dan manusia pun ikut bergegas, berpindah dari satu hal ke hal lain dengan begitu mudahnya, termasuk dalam urusan hati. Hubungan manusia kini tak lagi dibangun di atas proses panjang, tetapi seringkali lahir dari pertemuan singkat di dunia maya. Sebuah match di aplikasi kencan bisa berujung percakapan hangat, lalu sirna tanpa jejak dalam hitungan hari. Dunia modern memberi kita ilusi kedekatan, tetapi pada saat yang sama, menanamkan jarak yang tak terlihat di antara dua jiwa yang saling mencari. Kehilangan dalam konteks ini menjadi hal yang nyaris rutin. Bahkan normal, kita kehilangan orang sebelum sempat benar-benar mengenalnya. Kita belajar untuk tidak terlalu berharap, tidak terlalu dalam, karena setiap hubungan tampak sementara, seperti pesan yang bisa dihapus kapan saja. Namun apakah benar manusia bisa terbiasa kehilangan? Ataukah kita hanya belajar menyembunyikan luka di balik sikap acuh yang tampak modern itu? Di tengah hiruk-pikuk komunikasi instan, keintiman menjadi hal yang rapuh. Kita menukar makna dengan kecepatan. Kita berbagi cerita, tawa, bahkan rahasia, namun semuanya terasa dangkal, seperti riak di permukaan air. Tidak ada waktu untuk menumbuhkan akar, karena dunia digital menuntut kita untuk selalu bergerak. Dan ketika seseorang pergi tanpa pamit, kita tidak lagi bertanya mengapa, karena dalam budaya ghosting, menghilang adalah bahasa baru untuk mengatakan cukup sampai di sini. Kehilangan seperti ini
tidak selalu menyakitkan di permukaan, tapi meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia seperti ruang sunyi di antara notifikasi yang tak kunjung berhenti. Kita tahu ada yang hilang, tapi tidak tahu apa. Mungkin yang hilang bukan orangnya, melainkan kemampuan kita untuk benar-benar terhubung, untuk hadir, mendengar, dan memahami tanpa tergesa-gesa. Barangkali kehilangan ini bukanlah hukuman. Ia adalah cermin yang menuntun kita untuk memahami arti memiliki dalam bentuk yang lebih dewasa. Ia mengingatkan bahwa kehadiran seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dijamin oleh algoritma atau pesan singkat. Hubungan sejati menuntut kesabaran, kejujuran, dan waktu. 3 hal yang paling sulit diberikan di era yang serba cepat ini. Mungkin, melalui kehilangan yang berulang, kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang datang harus dimiliki, dan tidak semua yang pergi harus disesali. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk menunjukkan pelajaran, bukan untuk tinggal. Ada pula hubungan yang berakhir bukan karena salah, tetapi karena memang sudah cukup. Disitulah letak kebijaksanaan yang diajarkan oleh kehilangan, bahwa dalam dunia yang serba cepat ini, kita harus belajar untuk tidak mengikat terlalu kuat pada sesuatu yang memang diciptakan untuk sementara pada akornia. Kehilangan dalam hubungan modern adalah pengingat halus bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama ia bertahan, tetapi dari kejujuran yang lahir selama ia ada. Kita tidak bisa menahan siapapun untuk tetap tinggal, tetapi kita bisa memilih untuk mencintai dengan cara yang tidak bergantung pada kepemilikan. Karena memang, sebagaimana hidup mengajarkan, tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan hati yang pernah bersandar di dada kita pun, suatu saat akan memilih jalannya sendiri. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dunia kini tidak lagi sekadar tempat untuk hidup, tetapi panggung besar tempat setiap individu berlomba menampilkan versi terbaik dari dirinya. Atau, setidaknya, versi yang paling disukai orang lain. Kita hidup di bawah sorotan layar, diukur oleh jumlah suka, pengikut, dan validasi digital yang datang dalam bentuk notifikasi. Di balik senyum dalam unggahan, banyak jiwa yang sesungguhnya lelah karena terus berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya. Maka, kehilangan identitas menjadi fenomena yang halus, tapi nyata. Sebuah kehilangan yang tidak disadari hingga hati terasa asing di dalam tubuh sendiri. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk diterima, kita harus menyesuaikan diri. Masyarakat modern, dengan segala standar kesuksesan dan kebahagiaan yang dikonstruksi media, memaksa kita untuk berpacu tanpa arah. Kita bekerja lebih keras, berpenampilan lebih menarik, berbicara lebih meyakinkan, semua demi memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar kita setujui. Kita kehilangan suara hati, tergantikan oleh gema opini publik yang terus berteriak lebih keras dari kesadaran diri kita sendiri. Namun, kehilangan identitas bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah proses yang diam-diam menggerogoti jati diri. Dimulai dari keinginan kecil untuk diterima. Hari demi hari, kita mulai menyesuaikan pilihan cara berpikir, bahkan perasaan agar sesuai dengan lingkungan. Kita berhenti bertanya, apa yang benar-benar kita inginkan, dan mulai menanyakan apa yang diinginkan dunia dari kita. Hingga pada akhirnya, ketika kita berdiri di depan cermin, sosok yang menatap balik bukan lagi diri yang kita kenal. Ia tampak sama secara fisik, namun jiwanya terasa asing, seperti tamu yang tak diundang di rumah sendiri. Kehilangan semacam ini seringkali terasa seperti hukuman, seolah kita dikutuk untuk terus menjalani hidup yang bukan milik kita. Tetapi jika direnungkan lebih dalam, mungkin kehilangan identitas bukanlah bentuk hukuman, melainkan panggilan untuk pulang. Sebuah peringatan lembut dari kehidupan, bahwa kita telah berjalan terlalu jauh meninggalkan diri sejati. Bahwa dalam upaya untuk menjadi segalanya bagi semua orang, kita lupa menjadi sesuatu untuk diri sendiri. Dunia modern tidak akan berhenti menuntut. Ia akan terus berbisik, menyuruh kita menjadi lebih sukses, lebih menarik, lebih sempurna. Namun dalam keheningan batin, selalu ada suara kecil yang berbisik lembut. Cukup, suara itulah yang sering kita abaikan. Padahal di sanalah letak kebenaran diri. Mungkin kehilangan identitas adalah kesempatan untuk mendengarkan kembali bisikan itu. Untuk menelusuri siapa diri kita tanpa topeng. Tanpa kebutuhan akan pengakuan pada akhirnya. Kehilangan diri bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencarian. Ia mengingatkan kita bahwa identitas sejati tidak dibentuk oleh pandangan orang lain, melainkan oleh keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan meski dunia modern terus berputar dengan tuntutan dan ekspektasinya, satu hal harus selalu diingat. Tidak ada yang benar-benar bisa memiliki diri kita, kecuali kita sendiri.
Kehilangan ini justru menuntun pada pemahaman terdalam bahwa menjadi diri sendiri adalah satu-satunya kepemilikan yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Di zaman modern, waktu telah menjadi mata uang yang paling mahal, namun paling mudah hilang. Kita hidup di era yang menyanjung produktivitas, memuja kesibukan, dan mengagungkan pencapaian. Setiap detik seakan harus dimanfaatkan. Setiap menit harus menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, diukur, atau diakui. Di tengah hiruk-pikuk ini, manusia seringkali kehilangan hal yang paling esensial. Kemampuan untuk menikmati keberadaan, untuk berhenti sejenak, dan merasakan hidup dengan utuh. Kehilangan waktu bukanlah hukuman yang datang tiba-tiba, tetapi konsekuensi yang perlahan menumpuk dari pilihan hidup yang dipandu ambisi, tuntutan, dan tekanan sosial. Kita belajar untuk menukar waktu dengan janji kesuksesan. Pagi diisi dengan rutinitas yang melelahkan, siang dengan target yang menekan, malam dengan kegiatan yang seolah harus terus produktif. Kita lupa bahwa waktu bukan sekadar jam yang berjalan, tetapi kesempatan untuk hadir dalam setiap momen. Setiap kali kita menunda kebahagiaan demi target yang tampak besar, kita kehilangan detik-detik yang tidak akan pernah kembali. Kehilangan ini halus, sering tidak disadari, namun dampaknya mendalam. Saat kita menoleh ke belakang, yang tersisa hanyalah rasa penyesalan. Detik-detik yang seharusnya menjadi kenangan berharga telah habis untuk hal-hal yang tidak menenangkan jiwa. Ambisi memang bukan musuh, tetapi ia menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong manusia untuk berkembang, untuk mencapai potensi maksimal. Di sisi lain, ia menipu manusia dengan janji kepuasan yang selalu di masa depan. Kita bekerja keras, menunda kebahagiaan, mengorbankan hubungan, kesehatan, bahkan ketenangan batin, dengan alasan bahwa nanti kita akan menikmati hasilnya. Namun, hidup tidak selalu memberi jaminan bahwa nanti itu akan datang. Kehilangan waktu bukan hukuman, melainkan peringatan lembut bahwa hidup yang sesungguhnya berlangsung di saat ini, bukan di masa depan yang tak pasti. Ironisnya, kita sering menyadari kehilangan ini ketika sudah terlambat. Waktu yang telah terbuang tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa diputar ulang. Orang-orang yang paling kita sayangi mungkin telah pergi, kesempatan yang berharga telah lewat, dan momen sederhana yang bisa memberi kebahagiaan hilang begitu saja. Namun, kehilangan ini membawa pelajaran penting. Kesadaran bahwa hidup tidak diukur oleh apa yang kita capai, tetapi oleh seberapa penuh kita hadir dalam setiap detiknya. Kehilangan waktu mengingatkan bahwa ambisi harus diseimbangkan dengan kehadiran, bahwa produktivitas tanpa makna hanya meninggalkan hampa. Maka dari itu, kehilangan waktu adalah guru yang lembut, namun tegas. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik yang dimiliki, untuk tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menikmati proses, untuk hadir sepenuhnya dalam setiap interaksi dan pengalaman. Dalam dunia yang menuntut kita terus bergerak, kehilangan waktu mengingatkan bahwa yang sesungguhnya kita miliki hanyalah saat ini. Dan jika kita belajar untuk hidup di saat ini, kita menemukan bahwa kehilangan itu sendiri bukanlah hukuman, melainkan pengingat akan satu kebenaran sederhana. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan waktu yang kita rasa selalu di bawah kendali kita. Waktu adalah titipan, dan setiap detiknya harus dihargai sebelum ia kembali ke kehampaan dari mana ia berasal. Di zaman modern ini, privasi telah menjadi barang mewah yang sulit dimiliki. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan pikiran dan perasaan manusia seringkali terpantau, direkam, dan dinilai oleh pihak yang tak terlihat. Kehidupan kita terpapar di layar, diabadikan dalam unggahan, dilacak melalui aplikasi, dan dianalisis oleh algoritma. Di tengah semua ini, kehilangan privasi bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia menjadi keniscayaan. Namun, anehnya, kehilangan itu jarang dianggap sebagai pelajaran. Kita sering menanggapinya sebagai hukuman atau ketidakadilan. Padahal sesungguhnya, ia adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki, bahkan hak atas ruang pribadi kita sendiri. Privasi yang hilang dimulai dari hal-hal kecil. Notifikasi yang selalu menyala, pesan yang tidak pernah benar-benar hilang, atau kamera yang memantau setiap gerakan. Kita telah terbiasa dengan kenyamanan digital, hingga lupa bahwa kenyamanan itu datang dengan harga yang tinggi. Kemampuan untuk hidup tanpa pengawasan, untuk berinteraksi tanpa jejak, untuk memiliki rahasia yang hanya kita tahu. Kehilangan ruang pribadi bukan hanya tentang orang lain yang melihat. Ia adalah kehilangan kebebasan internal, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa penilaian, tanpa standar, dan tanpa ekspektasi yang terus menempel di pundak.
Di tengah dunia yang serba transparan, manusia modern sering merasa terasing. Kita mengunggah kebahagiaan, tetapi menutupi kesedihan. Kita membagikan keberhasilan, tetapi menyembunyikan kegagalan. Kehilangan privasi memaksa kita menghadapi paradoks. Kita ingin diakui, tapi takut ditelanjangi. Kita ingin hadir dalam dunia, tetapi rindu untuk tetap memiliki ruang sunyi yang hanya milik kita. Dan ketika ruang itu lenyap, kita mulai merasa kehilangan diri, karena identitas sejati sering lahir dari ruang yang bebas dari pengawasan. Namun, kehilangan ini bukanlah hukuman. Ia adalah pengingat halus bahwa kendali sejati atas hidup kita tidak pernah mutlak. Dunia modern memaksa kita menerima bahwa beberapa hal harus dilepas, beberapa cerita harus tetap menjadi rahasia, beberapa momen harus tetap pribadi, dan beberapa keputusan harus tetap berada di tangan kita sendiri. Kehilangan privasi mengajarkan manusia untuk memilah, untuk menghargai ruang yang masih tersisa, dan untuk bersikap bijak dalam membagikan diri. Mungkin, dalam kesadaran ini, kita belajar bentuk kebebasan yang lebih dewasa, bukan kebebasan untuk sepenuhnya menutupi diri, tetapi kebebasan untuk memilih apa yang ingin dibagi, dan apa yang harus tetap menjadi bagian dari diri kita yang paling intim. Kehilangan privasi adalah pengingat bahwa tidak ada yang bisa sepenuhnya dimiliki, bahkan hak untuk tetap tersembunyi sekalipun. Dalam dunia yang serba terbuka, kehilangan itu justru memunculkan kesempatan untuk menemukan kembali nilai dari ruang pribadi, bukan sebagai sesuatu yang diambil orang lain, tetapi sebagai sesuatu yang kita sadari dan hargai dengan sepenuh hati pada akhirnya. Kehilangan privasi mengajarkan satu hal sederhana, namun mendalam. Segala sesuatu di dunia ini adalah titipan, bahkan ruang yang kita anggap milik kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Di tengah dunia yang transparan, kita belajar menerima kehilangan sebagai pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali kesadaran kita sendiri. Di era modern, manusia hidup dalam lautan informasi yang tiada henti. Setiap detik, ribuan berita, opini, fakta dan hiburan membanjiri layar kita. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di ujung dunia dalam hitungan menit, memahami teori yang kompleks tanpa pernah meninggalkan kursi, bahkan berinteraksi dengan ribuan orang dalam hitungan jam. Namun, ironisnya, di tengah semua pengetahuan yang melimpah ini, manusia justru semakin sering kehilangan makna. Kita tahu banyak, tetapi jarang benar-benar memahami. Kita mendengar banyak suara, tetapi jarang menyimak yang paling penting, suara hati sendiri. Kehilangan makna bukan hukuman, tetapi pengingat bahwa hidup tidak diukur oleh banyaknya informasi yang kita serap, melainkan oleh seberapa dalam kita menyelami apa yang benar-benar penting. Informasi modern hadir dengan ritme yang cepat, menuntut perhatian yang terbagi-bagi. Setiap notifikasi memanggil, setiap artikel menuntut dibaca, setiap postingan menunggu like dan komentar. Dalam keadaan ini, konsentrasi kita terfragmentasi. Kita belajar untuk menjadi multitasking, namun lupa untuk fokus pada satu hal dengan sepenuh hati. Kehilangan makna terjadi perlahan, seperti air yang menetes di batu, halus, tapi meninggalkan lubang kosong di ruang batin. Kita menjadi ahli dalam mengumpulkan fakta, tetapi miskin dalam mencerna dan memahami. Kita mampu menyebutkan statistik dan kutipan, tetapi sering tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya saya pedulikan? Lebih dari itu, informasi yang berlimpah seringkali membingungkan prioritas kita. Kita dikelilingi oleh isu-isu besar, perubahan iklim, krisis politik, ketimpangan sosial, pandemi global. Semua itu penting, tetapi terlalu banyak stimulus membuat fokus manusia tercecer. Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan urgensi yang sebenarnya, karena perhatian kita terus dipaksa berpindah dari satu hal ke hal lain. Kehilangan makna di sini adalah kehilangan arah, kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang perlu diresapi, mana yang bisa dilewatkan. Namun, kehilangan ini bukanlah hukuman. Ia adalah pengingat bahwa hidup bukan sekadar kumpulan data, berita, atau informasi. Kehidupan yang bermakna lahir dari kemampuan untuk berhenti, merenung, dan menafsirkan. Kehilangan makna menuntun manusia untuk menemukan kembali seni memperhatikan diri sendiri, memperhatikan orang lain, dan memperhatikan dunia tanpa tergesa-gesa. Dalam kesunyian refleksi, kita bisa menemukan inti dari apa yang selama ini terselubung di bawah hiruk-pikuk informasi. Mungkin kehilangan makna di era digital mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa informasi hanyalah alat, bukan tujuan. Kita tidak diciptakan untuk sekadar menyerap data, tetapi untuk memahami,
merasakan, dan bertindak berdasarkan pemahaman itu. Kehilangan ini memaksa kita untuk memilih dengan bijak, menyeleksi dengan cermat, dan menempatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Di dunia yang penuh kebisingan, kehilangan makna adalah cara alam semesta mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki segalanya. Bahkan pengetahuan yang kita kumpulkan sekalipun, yang bisa kita miliki hanyalah kemampuan untuk memahami dengan penuh kesadaran. Dan di sanalah letak makna sejati pada Ekernia. Kehilangan makna mengingatkan kita, tidak ada yang benar-benar kita kuasai di dunia ini, bahkan pengetahuan sekalipun. Hanya dengan menyadari keterbatasan itu, manusia dapat menemukan ketenangan dan menapaki hidup dengan kesadaran yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting. Kehidupan modern dipenuhi dengan ketidakpastian, krisis ekonomi yang datang tiba-tiba, pandemi yang melumpuhkan, perubahan iklim yang mengancam, konflik politik yang bergulir tanpa henti. Semua itu menjadi pengingat bahwa stabilitas hanyalah ilusi. Dalam kenyataan ini, manusia sering merasa kehilangan satu hal yang paling mendasar, rasa aman. Rasa aman bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Keyakinan bahwa dunia tempat kita hidup bisa diprediksi dan dikendalikan. Namun, ketika rasa itu hilang, sering muncul perasaan cemas, takut, dan rapuh. Ironisnya, kehilangan rasa aman bukanlah hukuman, melainkan pengingat yang mendalam bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki atau dijamin. Bahkan fondasi kehidupan yang paling kokoh sekalipun, kehilangan rasa aman terjadi secara bertahap. Kita terbiasa dengan rutinitas yang tampaknya stabil, pekerjaan yang menjamin penghasilan, rumah yang memberi perlindungan, hubungan yang kita pikir abadi. Namun tiba-tiba, sesuatu berubah. Ekonomi goyah, kesehatan terganggu, orang yang kita cintai pergi. Semua yang kita anggap pasti tiba-tiba tampak rapuh. Dunia modern tidak memberi jaminan bahwa usaha keras akan selalu berbuah manis, atau bahwa orang yang kita percayai tidak akan mengecewakan. Ketika realitas ini muncul, kita tersadar bahwa rasa aman hanyalah persepsi sementara, bukan hak yang mutlak. Dalam kondisi ini, kehilangan rasa aman mengajarkan kita tentang kerentanan manusia. Kita sering merasa kecewa karena dunia tidak sesuai dengan harapan. Padahal, dunia memang tidak pernah berhutang pada kita. Kita berharap bahwa stabilitas bisa dibeli atau dipertahankan dengan usaha semata. Tetapi kenyataannya, hidup bergerak dengan caranya sendiri. Dan ketidakpastian adalah hukum alam yang tak bisa dihindari. Kehilangan rasa aman, meski menakutkan, membuka mata kita pada kenyataan fundamental. Kita hanyalah makhluk sementara di tengah alam yang lebih besar. Dan segala sesuatu yang kita pegang adalah titipan. Namun, dari kehilangan ini muncul pelajaran yang berharga. Ia mengajarkan manusia untuk menerima ketidakpastian, untuk hidup dengan kesadaran bahwa kontrol penuh hanyalah ilusi. Ia mendorong kita untuk membangun ketahanan batin, bukan hanya mencari perlindungan eksternal. Dalam kesadaran itu, kita belajar bahwa keamanan sejati bukan berasal dari kondisi dunia, tetapi dari kemampuan kita menerima ketidakpastian dengan tenang. Kehilangan rasa aman mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan antara kewaspadaan dan keberanian, antara perencanaan dan penerimaan pada akhirnya. Kehilangan rasa aman bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk menyadari satu kebenaran yang sederhana, namun dalam. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan fondasi kehidupan yang paling kokoh pun bisa berubah. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membebaskan kita dari ilusi kepemilikan dan memberi ruang bagi ketenangan batin. Kehilangan rasa aman adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan di atas ketidakpastian, dan ketahanan sejati lahir ketika kita mampu berjalan di atasnya dengan kepala tegak, hati tenang, dan kesadaran penuh bahwa yang kita miliki hanyalah diri kita sendiri dan pilihan kita untuk tetap bertahan. Kehilangan orang tercinta adalah pengalaman yang paling manusiawi, sekaligus yang paling menyakitkan. Kehilangan ini tidak selalu datang dalam bentuk kematian. Bisa juga berupa perpisahan, jarak yang memisahkan, atau perubahan yang membuat seseorang yang kita kenal tidak lagi sama. Di zaman modern, di mana hubungan bisa dibangun dan diakhiri dalam sekejap melalui dunia digital, kehilangan orang yang dekat dengan kita menjadi pengalaman yang semakin sering dialami. Namun, di balik kesedihan dan hampa, kehilangan ini bukanlah hukuman. Ia adalah pengingat bahwa hidup bersifat sementara, bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan bahwa keberadaan seseorang, betapapun lama, tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Kita sering menilai kehilangan dengan ukuran waktu atau keintiman,
Semakin lama kita mengenal seseorang, semakin sakit ketika ia pergi. Namun sesungguhnya, rasa sakit itu tidak semata dari kepergian orang itu sendiri, tetapi dari keterikatan kita pada ilusi bahwa seseorang bisa menjadi milik kita selamanya. Kehilangan mengajarkan kita tentang ketidakkekalan, bahwa hubungan, seperti hidup, memiliki ritme sendiri. Ia hadir, ia memberi warna dan kehangatan, dan suatu saat ia pergi. Dalam kehilangan, kita dipaksa untuk menerima fakta sederhana namun mendalam. Cinta dan kedekatan tidak dapat diukur dari kepemilikan, melainkan dari kualitas kehadiran saat ia masih ada. Ironisnya, manusia modern seringkali takut kehilangan, tetapi tidak menyadari bahwa rasa takut itu justru membatasi kemampuan kita untuk mencintai sepenuh hati. Kita menahan diri, menjaga jarak, atau mencoba mengontrol orang lain agar tetap berada di dekat kita. Namun kehilangan menunjukkan bahwa kontrol semacam itu tidak mungkin, bahkan dalam dunia yang serba terhubung, di mana pesan dan gambar bisa dipertukarkan tanpa henti. Keberadaan orang lain tetaplah tak terjangkau sepenuhnya. Kehilangan mengajarkan kita untuk mencintai tanpa menuntut, untuk menghargai momen tanpa merenggut, dan untuk membiarkan kepergian menjadi bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari segala sesuatu. Kehilangan orang tercinta juga mengajarkan kita tentang penguatan diri. Rasa hampa yang muncul mengundang refleksi, introspeksi, dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Kita belajar menghargai waktu yang tersisa, menghargai hubungan yang ada, dan memahami bahwa setiap momen bersama orang tercinta adalah kesempatan yang tidak bisa diulang. Kehilangan bukan sekadar kehilangan. Ia adalah guru yang mengajarkan manusia untuk hadir, menghargai, dan melepaskan dengan bijak. Pada akhirnya, kehilangan orang tercinta adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki di dunia ini, termasuk hati dan kehadiran mereka yang paling kita cintai. Dan di sanalah letak kebijaksanaan yang diajarkan oleh kehilangan, bahwa mencintai bukan soal memiliki, melainkan tentang memberi ruang bagi seseorang untuk hadir sepenuh hati, dan menerima kenyataan bahwa perpisahan, entah karena jarak, perubahan, atau waktu, adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Kehilangan, dengan segala sakitnya, adalah cara semesta mengajarkan kita tentang ketidakkekalan dan arti sejati dari menghargai yang ada. Dalam dunia modern yang bergerak begitu cepat, banyak dari kita merasa tersesat. Kehilangan arah bukanlah sekadar fenomena individu, melainkan cerminan dari tekanan sosial yang terus-menerus menuntut kita untuk berhasil dengan standar yang seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Dari pendidikan hingga karier, dari media sosial hingga lingkaran pertemanan, setiap aspek kehidupan tampak memiliki peta jalan yang harus diikuti. Namun kenyataannya, peta itu jarang memandu kita menuju kebahagiaan sejati. Ia lebih banyak menunjukkan jalur yang diinginkan orang lain atau masyarakat. Kehilangan arah menjadi pengalaman yang melelahkan dan membingungkan. Tetapi di balik itu tersembunyi pelajaran yang sangat penting, bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan menemukan arah sejati bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus ditemukan melalui kesadaran dan refleksi. Di tengah arus ekspektasi ini, banyak generasi muda dan bahkan orang dewasa merasa seolah hidupnya dikontrol oleh standar yang asing. Mereka mengejar gelar, pekerjaan, atau prestasi tertentu bukan karena itu adalah panggilan hati, tetapi karena itulah yang diharapkan. Seiring waktu, perasaan kehilangan arah muncul. Kebingungan dan frustasi mengisi ruang batin. Setiap langkah yang diambil tampak sia-sia karena ia tidak selaras dengan nilai dan keinginan terdalam. Dalam kesendirian refleksi, pertanyaan muncul. Apakah ini benar-benar yang ingin saya jalani? Atau hanya jalan yang ditentukan orang lain? Kehilangan arah, meskipun menyakitkan, adalah panggilan untuk menilai ulang diri sendiri dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling penting. Siapa saya dan apa yang benar-benar ingin saya capai? Ironisnya, kehilangan arah sering dianggap sebagai kegagalan, padahal ia justru tanda bahwa manusia sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan hidup. Ia adalah kesempatan untuk menolak peta jalan yang dikonstruksi oleh ekspektasi eksternal dan mulai merancang arah berdasarkan prinsip, nilai, dan aspirasi pribadi. Kehilangan ini menuntun kita untuk memperlambat langkah, mendengarkan intuisi, dan memahami bahwa keberhasilan yang sejati tidak diukur dari pencapaian material atau pengakuan sosial, melainkan dari keselarasan hidup dengan tujuan batin. Kehilangan arah juga mengajarkan manusia tentang ketahanan. Ketika kita tersesat, kita dipaksa untuk mencari, bertanya,
dan mencoba. Dalam proses pencarian itu, kita menemukan kapasitas untuk berpikir kritis, menilai prioritas, dan membangun keberanian untuk berjalan di jalan yang mungkin berbeda dari orang lain. Kita belajar bahwa arah sejati tidak selalu lurus dan mulus. Kadang ia berliku, penuh rintangan, dan memerlukan kesabaran. Namun setiap langkah, walaupun tampak kecil atau tersesat, adalah bagian dari peta pribadi yang sedang terbentuk pada akhirnya. Kehilangan arah bukanlah hukuman, melainkan pengingat bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya diprediksi atau dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Ia mengajarkan bahwa yang benar-benar kita miliki hanyalah kesadaran dan kemampuan untuk memilih arah sendiri. Dunia mungkin menuntut banyak hal dari kita, tetapi kehilangan arah mengajarkan satu kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Kita adalah pemilik keputusan kita sendiri, dan hanya dengan memahami diri sendiri, kita bisa menemukan jalan yang sejati. Kehilangan ini adalah guru, bukan hukuman, dan melalui kehilangan itu, manusia belajar bahwa tidak ada yang benar-benar dimiliki di luar kesadaran diri sendiri. Kehilangan sering dianggap sebagai akhir dari sesuatu, akhir hubungan, akhir kesempatan, akhir kenyamanan. Namun, di balik rasa sakit dan kekosongan yang ditimbulkannya, kehilangan sebenarnya membuka ruang yang sangat berharga, ruang untuk tumbuh, berefleksi, dan menemukan diri sendiri dalam versi yang lebih utuh. Di dunia modern, di mana segala sesuatunya serba cepat dan serba tersedia, manusia sering jarang memberi waktu untuk berhenti, untuk merasakan, dan untuk merenung. Kehilangan, dalam bentuk apapun, memaksa kita untuk melakukan hal itu. Ia hadir sebagai jeda yang tak terduga, yang memaksa kita menatap ke dalam, menghadapi ketidakpastian, dan mengenali sisi diri yang sebelumnya tersembunyi di balik rutinitas dan kebisingan dunia. Kehilangan bukan sekadar kehilangan benda atau orang. Ia adalah kehilangan kontrol, kehilangan kepastian, kehilangan rutinitas yang menenangkan. Saat sesuatu yang familiar lenyap, kita diseret keluar dari zona nyaman dan dihadapkan pada kekosongan. Kekosongan ini menakutkan, karena manusia modern telah terbiasa dengan segala sesuatu yang instan dan dapat diprediksi. Namun disinilah letak kekuatan kehilangan. Kekosongan itu bukan hanya hampa, tetapi juga ladang tempat kesadaran baru bisa tumbuh. Di ruang yang kosong, kita mulai menyadari hal-hal yang selama ini terabaikan. Nilai hubungan, arti waktu, dan pentingnya hadir sepenuh hati dalam setiap momen. Ironisnya, manusia cenderung menganggap kehilangan sebagai hukuman. Kita menangis, menyesali, dan berusaha menutupi rasa sakit. Namun kehilangan yang dipahami dengan kesadaran bukanlah hukuman. Ia adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki. Segala sesuatu yang hadir dalam hidup hanyalah titipan sementara. Dalam kesadaran ini, manusia belajar untuk melepaskan keterikatan berlebihan pada hal-hal yang fana dan mulai menghargai proses, bukan sekadar hasil. Kehilangan mengajarkan kita bahwa pertumbuhan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari ketidakpastian dan tantangan yang memaksa kita berubah. Kehilangan juga menumbuhkan ketahanan batin. Saat manusia kehilangan sesuatu yang dianggap sangat penting, mereka dipaksa untuk menata ulang prioritas, memulihkan diri, dan menemukan sumber kekuatan dari dalam. Proses ini tidak instan, dan seringkali disertai rasa sakit yang mendalam. Namun, seiring waktu, kita mulai memahami bahwa kehilangan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita, apa yang benar-benar penting, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia mendorong introspeksi, kreativitas, dan empati, kemampuan untuk menghargai diri sendiri sekaligus orang lain. Pada akhirnya, kehilangan adalah guru yang lembut namun tegas. Ia mengingatkan kita bahwa semua yang kita pegang hanyalah sementara, dan bahwa kehidupan sejati terjadi di antara hadir dan melepaskan. Dengan memahami kehilangan sebagai ruang untuk tumbuh, manusia menemukan kedamaian dalam ketidakkekalan, dan belajar menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya. Kehilangan bukan hukuman, melainkan pengingat abadi bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Yang kita miliki hanyalah kemampuan untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan versi diri yang lebih utuh di tengah arus kehidupan yang terus berubah. Di channel ini, kita bersama-sama menelusuri pelajaran hidup dari kehilangan, ketidakkekalan, dan ketidakpastian. Kita belajar bahwa setiap rasa sakit membawa kesempatan untuk tumbuh, bahwa setiap kekosongan menyimpan ruang untuk refleksi dan pemahaman. Jika Anda ingin menemukan kekuatan dalam menghadapi kehilangan dan belajar menjalani hidup dengan bijak dan penuh makna, tetaplah bersama kami. Subscribe, nyalakan notifikasi, dan mari kita jalani perjalanan ini bersama.
Karena di setiap kehilangan, selalu ada kesempatan untuk menemukan diri yang lebih utuh.